Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Halo Kruanding sanak segalanya, perkenalkan nama saya Elza Tiara dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Pada kesempatan kali ini, Elza akan membahas tentang legenda keajaiban kehadiran Putri Karang Melenung. Kalian pernah gak sih kepikiran bagaimana rasanya menjadi seorang putri yang diapit oleh naga? Banyak sekali cerita sejarah yang menceritakan seorang putri. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita simak sama-sama. Dahulu kala di Pulau Kalimantan bagian timur ada sebuah kampung terpencil yang bernama Melanti. Terdapat sepasang suami istri. Sang suami petinggi dusun yang hidup bersama sang istri bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah tergolong tua dan semenjak mereka menikah hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang keturunan. Mereka selalu memohon kepada dewa agar segera dikaruniai seorang anak. Namun suatu hari keadaan alam kian memburuk. Hujan turun deras selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar silih berganti, diiringi gemuruh guntur riuh yang datang bersahutan. Dengan angin kencang menerpa apa yang ada di bawahnya. Tidak ada satupun penduduk kampung yang berani untuk melangkahkan kakinya pergi keluar rumah. Namun karena cuaca yang terus memburuk, akhirnya sang petinggi pun memutuskan untuk mencari kayu bakar guna menghangatkan tubuh. Ia mengambil salah satu kasau di atap rumahnya dan dijadikannya sebagai kayu bakar. Saat sang petinggi sedang memotong kayu, tanpa sengaja pandangannya tertuju pada seekor ulat kecil yang memiliki tatapan seakan-akan meminta agar dikasihani dan dipelihara. Lalu sang petinggi pun memutuskan untuk mengambilnya. Tiba-tiba cuaca buruk itu lenyap bagaikan debu yang diterpa oleh angin dan hilang bagaikan abu. Keresahan yang mereka rasakan pun lenyap. Seluruh penduduk tampak begitu bahagia dan suasana kampung kembali menjadi ramai. Sementara itu, ulat kecil yang petinggi temukan pun dirawat dengan sangat baik. Diberikannya makan daun-daun segar setiap harinya. Hingga waktu pun berjalan dengan cepat. Ulat itu membesar dengan ukuran yang tidak wajar. Ya, dia berubah menjadi seekor naga. Setelah melihat penampakan sang naga itu, mereka sempat merasa khawatir dan takut. Namun Babu Jaruma dan suaminya lebih memilih untuk menghilangkan rasa takutnya dan tetap menyayanginya. Dan pada suatu malam, mereka bermimpi bertemu seorang putri yang cantik jelita dari jelmaan naga yang mereka rawat itu. Ayah dan bunda, tak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi dan buatkanlah sebuah tangga agar Ananda dapat meluncur ke bawah, kata sang putri. Pada pagi harinya, ternyata sang petinggi dan istrinya memiliki mimpi yang sama. Dan sang petinggi pun memilih untuk mempercayai setiap kalimat yang dikatakan oleh jelmaan naga di mimpinya. Hari itu mereka mengumpulkan sanak saudara untuk membuatkan tangga yang kuat sebagai tempat meluncur naga, sesuai dengan permintaan anaknya di dalam mimpi petinggi. 2 kali sang petinggi membuatkan tangga dari kayu ulin, namun selalu tak berhasil menahan berat tubuh sang naga. Dan akhirnya sang naga pun berkata, "Ayahanda dan ibunda, maaf Ananda telah merepotkan kalian. Buatkanlah sekali lagi tangga dari kayu lampung, sedangkan anak tangganya hendaknya dibuat dari bambu yang diikat dengan akar lembiding. Jangan coba-coba membuat tangga dari besi, karena tidak akan kuat menahan tubuh Ananda. Dan janganlah lupa, bila mana Ananda sudah dapat turun ke tanah,
Hendaknya ayah dan bunda mengikuti kemana saja Ananda merayap. Ananda juga minta agar ayah membakar wijen hirang serta taburi tubuh Ananda dengan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai dan menenggelamkan diri Ananda ke dalam air, Ananda harapkan agar ayah dan bunda mengiringi buih Ananda. Berkat ketukunan sanak saudara dalam mengerjakannya, akhirnya selesai juga tangga terbaru dan terkuat yang mereka kerjakan. Sang naga pun mengangkat kepalanya, kemudian merayap menuruni tangga sampai ke tanah. Semua orang tertegun bercampur terharu ketika menyaksikan sang naga merayap di tangga yang mereka buat. Mereka merasa senang, puas dan bangga karena sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan dapat membuat tangga yang kuat menopang tubuh naga sebesar itu. Sang naga pun merayap menuruni tangga sampai ke tanah dan menuju sungai sambil diikuti sang petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hilir dan 7 kali ke hulu, dan kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 kali, lalu diakhirinya dengan menyelam. Hal aneh pun mulai terjadi. Tiba-tiba datanglah badai besar yang mengganggu perjalanan perahu sang petinggi yang mengikuti buih sang naga. Kemudian perahu yang ditumpangi petinggi pun didayung ke tepian. Setelah tiba di tepian, mereka merasa lega melihat cuaca yang kembali membaik lagi. Namun mereka belum menemukan naga yang mereka lawat di sekitaran Sungai Mahakam. Kemanakah sang naga kita? Kemanakah sang naga kita? Kemanakah sang naga kita? Tanya Babu Jaruma bertubi-tubi kepada suaminya. Beberapa menit telah berlalu, akhirnya mereka melihat sesuatu yang berubah di sekitaran sungai. Buih mulai timbul di permukaan sungai, disusul oleh pelangi yang memperlihatkan warna indahnya. Demikian pula di sekitar perahu yang ditumpangi sang petinggi dan istrinya, tidak terlihat air lagi. Seakan-akan mereka berlayar di atas buih yang memutih. Pada saat petinggi sedang berusaha mengayuh perahunya, tiba-tiba mereka mendengar seperti ada tangis bayi yang baru saja dilahirkan. Suara apakah itu, suamiku? Tanya Babu Jaruma kepada suaminya. Tak lama Babu Jaruma melihat seperti ada kemala yang bercahaya dengan kilauan yang sangat terang. Babu Jaruma segera memberitahukan apa yang ia lihat kepada suaminya. Kemudian sang petinggi pun mengayuh perahunya menuju kemala itu. Perahu semakin mendekat. Jelaslah bahwa apa yang dilihat itu ternyata bukan sebuah kemala, melainkan seorang bayi yang bercahaya terbaring di sebuah gong besar. Apakah bayi yang terbaring di dalam gong besar itu adalah bayi keturunan dewa yang dikirim ke dunia untuk kami pelihara sebagai pengganti naga yang telah kami pelihara dengan kasih sayang? Tanya suami istri itu dalam hatinya. Tiba-tiba gong mulai meninggi dan tampaklah seekor naga menjunjung gong berisi bayi itu. Gong semakin tinggi dijunjung oleh sang naga. Ketika gong dan naga meninggi naik di atas permukaan air, terlihatlah sosok lembu yang menjunjung naga itu. Lembu itu berjejak di atas sebuah batu dan itulah lembu Suwana. Bayi tersebut kemudian mereka rawat dengan sangat baik sesuai dengan arahan mimpi yang mereka dapatkan. Maka dari itu mereka memberi nama bayi tersebut sebagai Putri Karang Melenu, bayi perempuan yang kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, gimana teman-teman setelah kita mendengar kisah tentang legenda keajaiban kehadiran Putri Karang Melenu? Alangkah lebih baiknya jika kita terus mengingat sejarah budaya daerah kita sebagai salah satu cara kita untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan cerita daerah kita kepada halayak ramai. Demikian yang bisa Elza sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.